Apa yang Pak Miftah lakukan untuk tetap dalam kondisi presence sebelum dan saat melakukan coaching? Baik, terima kasih Pak Saiful. Untuk tetap dalam kondisi presence atau hadir penuh, ada beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama adalah tetap fokus dan konsentrasi pada apa yang disampaikan oleh coach. Yang kedua, saya menunjukkan rasa empati dan peduli atas masalah yang dihadapi oleh coach. Dan yang ketiga, saya tetap berpedoman pada alur tirta. Seperti itu, Pak Saiful. Dan satu lagi, apa yang akan Pak Miftah lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Baik, dalam proses coaching, untuk meningkatkan efektivitas coaching, saya akan terus memotivasi coach untuk lebih percaya diri dan pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Pak Saiful. Baik, terima kasih Pak Miftah. Ya, sama-sama. Permisi Pak Miftah. Iya, Apakah Bu. Bapak sedang sibuk atau tidak ya Pak? Sama sekali tidak, Bu Hana. Ada keperluan apa, Bu Hana? Begini, Pak Miftah mengajar di kelas 8A tidak Pak? Tidak sih, Bu. Saya hanya mengajar kelas 7 dan kelas 9. Memang bagaimana, Bu Hana? Ini loh Pak, saya mau berdiskusi terkait kondisi murid di kelas 8A Pak. Baik, Bu Hana. Apa yang mau Ibu diskusikan? Begini Pak Miftah, akhir-akhir ini kalau saya mengajar ke kelas 8A, itu kok rasanya murid cenderung tidak fokus, Pak, dalam belajar. Dan juga motivasi belajar itu sangat rendah. Jadi kalau sedang diberi materi, itu pada diam. Terus kadang ada yang ngantuk juga, terus kalau diminta untuk menjawab, tidak ada yang aktif. Kalau disuruh mengumpulkan tugas juga tidak mau mengumpulkan. Terus ada juga yang bolak-balik, izin ke kamar mandi ke belakang, terus keluar kelas juga. Terus nanti kembalinya juga lama, Pak. Kembali lagi kelasnya itu lama gitu loh, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, menurut Bu Hana, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya mengharap ada solusi atas permasalahan yang saya alami tentang motivasi belajar siswa yang sangat rendah pada pelajaran bahasa Inggris ini, Pak. Kalau menurut Bu Hana, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu memiliki motivasi belajar rendah dalam pembelajaran bersama dengan Bu Hana? Kalau boleh cerita, biasanya Bu Hana mengajarnya bagaimana ketika berada di kelas? Ya, biasa sih, Pak. Saya menjelaskan dulu ke murid tentang materi yang akan saya bawakan. Lalu setelah itu anak-anak juga saya minta mencatat yang saya tuliskan juga di papan tulis, Pak. Mungkin apa karena itu juga ya, Pak? Bisa jadi, Bu Hana. Terus, apalagi kira-kira yang menyebabkan anak kurang termotivasi, Bu? Mungkin saya yang terlalu dominan ya, Pak. Saya cerita terus, jadi muridnya ada yang mengantuk, ada yang ngobrol sendiri juga. Saya juga kurang melibatkan murid di kelas, Pak. Pak Miftah, sudah pernah mengalami hal seperti itu kah, Pak? Ya, pernah, Bu. Wajar sih, namanya juga murid. Ada kalanya murid itu tidak semangat, tidak termotivasi saat pembelajaran. Tapi nanti mereka antusias dan bersemangat lagi saat sedang mengikuti pelajaran, Bu. Iya juga ya, Pak. Tapi kelas 8A ini benar-benar bikin saya resah, Pak. Terus saya juga greget sekali, Pak, untuk menyikapinya, Pak.
Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira menurut Bu Hana, apa saja yang dapat membuat murid Ibu tumbuh kembali motivasinya dalam belajar bersama dengan Bu Hana? Menurut saya, murid-murid butuh pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Tidak monoton juga, sehingga murid merasa bosannya itu jadi merasa bosan karena mungkin terlalu monoton nih ya Pak. Terus saya juga harus memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir kritis dan bereksplorasi sesuai bakat dan minat mereka masing-masing, Pak. Wah, saya sependapat dengan Bu Hana. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu merasa senang dan tidak bosan pada saat pembelajaran, Bu? Menurut saya, sebenarnya pembelajaran itu baiknya berpusat dan melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran. Selain itu juga, jangan hanya ceramah saja yang saya lakukan saat pembelajaran. Mungkin saya bisa menampilkan video pembelajaran, mengajak murid bermain games yang menyenangkan, atau membuat diskusi kelompok dan presentasi. Setelah itu, pajang hasil karya dan kegiatan lainnya, Pak. Wah, benar sekali Bu Hana. Dengan begitu, murid akan lebih dilibatkan dalam proses pembelajaran. Lalu, terkait dengan banyaknya murid yang membuat gaduh dan saling meninggalkan kelas, kira-kira apa penyebabnya ya, Bu? Menurut saya, Pak, mungkin murid itu merasa jenuh berada di dalam kelas dengan metode pembelajaran yang saya gunakan. Mereka akhirnya mencari kesibukan sendiri dengan mengobrol bersama teman atau bahkan sering minta izin ke belakang, keluar kelas dengan alasan buang air kecil, walaupun itu hanya sekedar alasan sebenarnya untuk meninggalkan pelajaran, Pak. Wah, benar sekali itu Bu Hana. Lalu mengenai tanggung jawab anak yang rendah ketika diminta untuk mengumpulkan tugas. Kira-kira apa penyebabnya itu Bu Hana? Kemungkinan murid masih bingung, Pak, dengan materi yang dipelajari. Hal itu kembali lagi terkait motivasi belajar murid yang rendah selama proses pembelajaran. Namun terlepas dari semua itu, mungkin semua murid saya perintahkan untuk mengumpulkan tugas dengan format yang sama. Padahal sebenarnya mereka bisa diberi kebebasan dalam mengekspresikan minatnya ya Pak. Misalnya ya dengan membuat video, gambar, teks tertulis, dan lain-lain. Mungkin seperti itu Pak. Nah, betul sekali Bu Hana. Saya percaya ketika Bu Hana memberikan ruang dan kebebasan bagi murid untuk mengerjakan tugas sesuai dengan format yang diminati, maka tanggung jawab dan kedisiplinan murid untuk mengulang tugas akan semakin meningkat. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama, Pak, saya akan merancang strategi pembelajaran aktif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Selain itu, keaktifan dan keterlibatan murid akan menjadi prioritas saya dalam mengajar. Lalu, untuk yang kedua, mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas, Pak, dengan murid terkait tata tertib selama proses pembelajaran. Yang berikutnya, ketiga, bentuk tugas yang dikumpulkan akan saya sesuaikan dengan bakat dan minat murid. Seperti itu, Pak. Luar biasa rencana Ibu Hana ini. Mudah-mudahan berhasil dan membawa perubahan ke arah positif. Lalu, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu mempersiapkan rencana pembelajaran yang inovatif dan kreatif, serta mengakomodir kebutuhan belajar murid. Ini artinya pembelajaran yang akan saya lakukan
akan menggunakan berbagai macam teknik mengajar, media belajar, dan hasil belajar yang bermacam-macam sesuai dengan bakat dan minat murid-murid saya, Pak. Apakah menurut Bu Hana setiap murid mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, Bu? Terus kasih ya Pak, menurut itu memiliki bermacam-macam dengan segala keunikannya, Pak. Wah, luar biasa sekali Bu Hana ini. Saya sangat mendukung dengan ide cemerlang Ibu Hana. Saya doakan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Iya, terima kasih Bapak atas doa dan dukungannya. Terima kasih juga atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang terbaik, yang selalu mengutamakan keberpihakan kepada murid demi mewujudkan generasi yang berprofil Pancasila, Bapak. Amin. Tetap semangat Bu Hana. Iya Pak, terima kasih Pak Miftah. Sekarang saya merasa lega. Ada yang bisa diajak berdiskusi, membantu menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi, Bapak. Iya, sama-sama ya Bu. Ya, menurut pengamatan saya, Pak Miftah sebagai coach sudah menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching, yaitu mengidentifikasi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Dalam bagian tujuan, hal ini dapat diketahui dari pertanyaan yang disampaikan coach, yaitu, jadi menurut Bu Hana, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini, itu merupakan komponen tujuan. Identifikasi hal ini dapat diketahui dari pertanyaan yang disampaikan coach. Oh begitu Bu, kira-kira menurut Bu Hana, apa saja yang dapat membuat murid Ibu tumbuh kembali motivasinya dalam belajar bersama Bu Hana? Rencana aksi, hal ini dapat diketahui dari pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Dan tanggung jawab, hal ini dapat diketahui dari pertanyaan yang disampaikan coach. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Selain itu, Uji juga merasa senang dan lega karena ada orang yang bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian hasil pengamatan saya terkait proses coaching antara Pak Miftah dan Bu Hana. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Bu Hana, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Oke, Bu Hana, sebelum Bu Hana melakukan coaching, izinkan saya untuk bertanya dulu ya Bu ya. Iya, Pak. Bu Hana, bagaimana cara Bu Hana agar kondisinya tetap hadir penuh sebelum ataupun pada saat melakukan coaching? Bagaimana Bu Hana? Menurut saya Pak, tetap fokus dan konsentrasi pada apa yang disampaikan oleh Kuci dan memiliki rasa empati dan peduli atas masalah yang dihadapi oleh Kuci juga, dan juga tetap berpedoman pada alur tirta, Pak. Berarti ada 3 ya Bu ya, ada 3 hal. Ya, ada 3 poin, Pak. Oke, terus menurut Bu Hana, apa yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki coachingnya nanti pada saat pelaksanaan Bu Hana? Saya memotivasi Koci untuk lebih percaya diri dan pasti bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, Pak. Oke, silakan Bu Hana. Terima kasih, Pak. Permisi Bu Hana, apakah Ibu sedang sibuk ataukah tidak? Sama sekali tidak sibuk, Pak Saiful. Ada keperluan apa ya, Pak? Begini, bukankah Bu Hana mengejar kelas 8 apa tidak ya? Tidak, Pak. Saya hanya mengajar di kelas 8 dan 9, Pak. Memang bagaimana, Pak? Begini loh, Bu. Saya sebenarnya mau berdiskusi terkait kondisi murid di kelas 8A, Bu. Baik, Pak Saiful. Apa yang mau Bapak diskusikan?
Baik Bu Hana, akhir-akhir ini kalau saya mengajar kelas 8A, itu kok rasanya murid-murid cenderung tidak fokus dalam belajar. Dan motif belajar mereka juga sangat rendah. Kalau sedang diberi materi, pada diam saja Bu. Kadang juga ada yang ngantuk, juga terus kalau diminta jawab, tidak ada yang aktif. Kadang saya sampai kesel nunjuk siswanya. Kalau tugas tidak dikumpulkan, susah kalau tugas itu sudah mengumpulkan. Ketika pelajaran berlangsung, sering sekali siswa bolak-balik ke belakang, izin ke kamar mandi, tapi nantinya kembalinya ke kelas itu lama sekali loh, Bu Hana. Begitu ya Pak Saiful. Jadi menurut Pak Saiful, apa yang Bapak harapkan dari diskusi hari ini? Saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan yang saya alami tentang motivasi belajar siswa yang sangat rendah itu, Bu, pada pelajaran yang saya ampu bahasa Inggris. Begitu ya Bapak. Menurut Pak Saiful, hal apa yang membuat murid-murid Bapak sampai memiliki motivasi belajar rendah dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau boleh cerita, biasanya Pak Saiful itu mengajarnya bagaimana di kelas ya Pak? Ya biasa saja sih, Bu. Saya menerangkan materi dulu di depan kelas kepada murid-murid. Lalu ketika saya menerangkan, kadang saya juga mencatat di papan tulis, anak-anak juga saya ikut suruh untuk mencatatnya. Apa karena itu ya, Bu? Bisa jadi sih Pak. Bisa jadi hal itu yang menyebabkan. Terus kira-kira yang menyebabkan anak itu kurang termotivasi itu apa Pak? Apa mungkin saya cerita terus, jadi muridnya ada yang ngantuk, ada yang ngobrol sendiri juga. Saya kurang melibatkan murid di kelas, Bu Hana. Bu Hana sudah pernah mengalami yang seperti saya alami apa belum? Untuk hal itu ya Pak, pernah lah Pak. Wajar, yang namanya murid itu ada kalanya tidak bersemangat, tidak termotivasi saat pembelajaran, tapi nanti mereka antusias dan bersemangat lagi saat sedang mengikuti pelajaran. Ya Seperti juga itu. sih, Bu. Tapi kelas 8 ini memang benar-benar bikin saya gregetan, Bu Hana. Oh begitu ya Pak. Kira-kira menurut Pak Saiful, apa saja yang membuat murid Bapak itu tumbuh kembali motivasinya dalam belajar bersama Bapak? Menurut saya, murid-murid butuh pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan mungkin ya, Bu. Tidak monoton sehingga membuat murid merasa bosan. Saya juga harusnya memberikan kesempatan pada murid untuk berpikir kritis dan bereksplorasi sesuai bakat dan minat mereka masing-masing. Mungkin itu ya, Bu Hana. Nah, itu Pak Saiful. Saya sependapat dengan Pak Saiful. Lalu, menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada saat pembelajaran? Menurut saya, sebenarnya pembelajaran itu baiknya yang berpusat dan melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran. Selain itu juga, jangan hanya ceramah ya Bu Hana, mungkin ya pada saat pembelajaran, mungkin saya bisa menampilkan video pembelajaran, mengajak murid bermain games yang menyenangkan, atau membuat diskusi kelompok dan presentasi. Setelah itu, hasil karya siswa dipajang di kelas mungkin sebagai dan kegiatan lainnya. Nah, itu Pak Saiful benar sekali. Dengan begitu, murid akan lebih dilibatkan dalam pembelajaran. Lalu, Pak, terkait dengan banyaknya murid yang membuat gaduh dan sering meninggalkan kelas,
Kira-kira apa penyebabnya, Pak? Menurut pendapat saya, mungkin murid itu merasa jenuh berada di dalam kelas dengan metode pembelajaran yang saya gunakan. Mereka akhirnya mencari kesibukan sendiri dengan mengobrol bersama teman atau bahkan sering minta izin ke belakang dengan alasan buang air kecil. Walaupun mungkin itu hanya sekedar alasan untuk meninggalkan pelajaran saja mungkin. Benar sekali, Pak. Lalu dengan itu mengenai sebuah tanggung jawab anak yang rendah ketika diminta untuk mengumpulkan tugas-tugasnya, itu kira-kira apa, Pak? Kemungkinan karena murid masih bingung dengan materi yang dipelajari. Hal itu kembali lagi terkait motivasi belajar yang rendah selama proses pembelajaran. Namun terlepas dari semua itu, karena semua murid saya perintahkan untuk mengumpulkan tugas dengan format yang sama. Padahal sebenarnya mereka bisa diberi kebebasan dalam mengekspresikan minatnya, ya Bu. Misalnya dengan membuat video, gambar, laporan, teks tertulis, dan lain sebagainya. Betul sekali, Bapak. Saya percaya ketika nantinya Pak Saiful memberikan ruang dan kebebasan bagi murid-murid Bapak untuk mengerjakan tugas sesuai dengan format atau yang diinginkannya atau diminati, maka tanggung jawab dan kedisiplinan murid untuk mengumpulkan tugas itu akan semakin meningkat, Bapak. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang strategi pembelajaran aktif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid-murid saya. Selain itu, keaktifan dan keterlibatan murid akan menjadi prioritas saya dalam mengajar. Yang kedua, saya akan membuat kesepakatan kelas dengan murid terkait tata tertib selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, bentuk tugas yang saya kumpulkan akan saya sesuaikan dengan bakat dan minat murid. Iya, luar biasa rencana Pak Saiful ya. Mudah-mudahan berhasil dan membawa perubahan yang ke arah yang positif. Lalu, apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut, Pak? Saya berkomitmen untuk selalu mempersiapkan rencana pembelajaran yang inovatif dan kreatif, serta mengakomodir kebutuhan belajar murid. Ini artinya pembelajaran yang akan saya lakukan menggunakan berbagai macam teknik mengajar, media belajar, dan tentu hasil belajar yang bermacam-macam sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan murid-murid saya nanti. Iya, Bapak. Menurut Bapak, apakah setiap murid itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, Pak? Iya, betul sekali Bu Hana. Murid hadir dengan pribadi yang bermacam-macam dengan segala keunikannya. Wah, luar biasa sekali Pak Saiful ini. Saya sangat mendukung dengan ide cemerlang-cemerlang Bapak. Saya doakan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Terima kasih Bu Hana atas doa dan dukungannya. Terima kasih juga atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang terbaik, yang selalu mengutamakan keberpihakan pada murid demi mewujudkan generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Amin. Tetap semangat ya Pak Saiful. Baik Bu Hana, terima kasih. Sekarang saya merasa lega. Ada yang diajak untuk berdiskusi, membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Iya, sama-sama Bapak. Baik, setelah melihat proses coaching antara Bu Hana sebagai coach dengan Pak Saiful sebagai coachee, hasil pengamatan saya adalah sebagai berikut. Menurut pengamatan saya, Bu Hana sebagai coach sudah menerapkan alur tirta dalam kegiatan coaching yang dilaksanakan. Hal itu berdasarkan beberapa pengamatan, diantaranya adalah yang pertama, Bu Hana sudah memberikan sebuah tujuan dalam diskusinya. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan yang disampaikan oleh coach atau Bu Hana, yaitu seperti ini. Jadi menurut
Pak Saiful, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Nah, ini adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam proses coaching tersebut. Kemudian, alur yang kedua adalah identifikasi. Hal ini dapat diketahui dari pertanyaan yang disampaikan oleh coach atau Bu Hana seperti ini. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira menurut Pak Saiful, apa yang dapat membuat murid itu tumbuh kembali motivasinya dalam belajar bersama dengan Pak Saiful? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan identifikasi dalam proses alur cerita tersebut. Yang ketiga, rencana aksi. Hal ini dapat diketahui dari pertanyaan yang disampaikan oleh coach seperti ini. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah bentuk pertanyaan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Saiful untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang keempat, tanggung jawab. Hal ini dapat diketahui dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Hana. Apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan dilaksanakan? Nah, ini adalah bentuk komitmen atau tanggung jawab yang akan dilaksanakan dalam proses coaching tersebut. Nah, selain menerapkan alur Tirta, dalam diskusi tersebut juga coach merasa senang dan lega karena ada orang yang bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian hasil pengamatan yang saya lakukan terkait proses coaching antara Bu Hana sebagai coach dan Pak Saiful sebagai coach. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Miftah. Sama-sama Bu Hana, sama-sama Pak Saiful. Mulai. Selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi Bu Hana. Iya Pak Saiful sebagai coach ya, apa yang Pak Saiful lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat Bapak melakukan coaching? Yang pertama untuk fokus dan konsentrasi, sebelumnya menyingkirkan ya hal-hal yang dapat mengganggu, mengurangi konsentrasi saat coaching, dan juga mencari ruangan yang nyaman, aman, sehingga nanti ketika pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga menguatkan rasa empati saya dan peduli atas masalah yang nanti akan dihadapi oleh Joji. Dan ketiga, saya akan tetap berpedoman pada alur Tirta. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Pak Saiful. Lalu, apa yang akan Pak Saiful lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan memotivasi Joji untuk lebih percaya diri dan memberikan semangat bahwa dia pasti akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak Saiful, terima kasih. Monggo. Permisi Pak Saiful, apakah Bapak sedang sibuk atau tidak? Nggih? Sama sekali tidak sibuk, Pak Miftah. Ada keperluan apa Bapak datang ke sini? Pak Saiful mengajar kelas 8A atau tidak ya? Tidak sih Bapak Miftah, saya hanya mengajar kelas 7 dan kelas 9. Memangnya ada apa ya Pak Miftah? Ini loh Pak, saya mau diskusi terkait kondisi murid di kelas 8A Pak. Baik Pak Miftah, apa yang mau didiskusikan? Begini Pak Saiful, akhir-akhir ini kalau saya mengajar di kelas 8A itu kok rasanya murid-murid cenderung tidak fokus dalam belajar dan motivasi belajar yang sangat rendah. Kalau sedang diberi materi pada diam saja, kadang ada yang ngantuk juga, terus kalau diminta menjawab tidak ada yang aktif, tugas tidak mengumpulkan, terus ada yang bolak-balik izin ke belakang, tapi nanti kembalinya lama sekali Pak. Oh begitu ya. Jadi menurut Pak Miftah, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya mengharapkan ada solusi atau permasalahan yang saya alami tentang motivasi belajar siswa yang sangat rendah pada pembelajaran bahasa Inggris, Pak.
menurut Pak Miftah, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak memiliki motivasi belajar rendah dalam pembelajaran bersama Anda? Kalau boleh cerita, biasanya Pak Miftah mengajarnya bagaimana ya ketika di kelas? Ya, biasa sih, Pak. Saya menjelaskan dulu ke murid tentang materinya. Lalu setelah itu, anak-anak saya minta mencatat yang saya tuliskan di papan tulis. Apa karena itu ya, Pak? Bisa jadi mungkin itu. Terus, apalagi kira-kira Pak Miftah yang menyebabkan anak-anak kurang termotivasi? Mungkin saya terlalu dominan ya, Pak. Saya cerita terus, jadi muridnya ada yang ngantuk, dan banyak yang ngobrol sendiri juga. Dan saya kurang melibatkan murid di kelas ya, Pak. Pak Miftah sudah pernah mengalami yang seperti itu belum, Pak? Pak Saiful? Saya sih pernah juga Pak Miftah. Wajar sih namanya juga murid. Ada kalanya murid itu tidak semangat, tidak termotivasi saat pembelajaran. Akan tetapi nanti mereka antusias dan bersemangat lagi saat mengikuti pelajaran yang lain. Benar juga ya, Pak. Tapi kelas 8A ini kok benar-benar bikin saya jadi gregetan loh, Pak. Oh begitu ya Pak Miftah. Kira-kira menurut Pak Miftah, apa saja yang dapat membuat murid Bapak tumbuh kembali motivasinya dalam belajar bersama Anda? Menurut saya, murid-murid itu butuh pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, Pak. Tidak monoton sehingga membuat murid merasa bosan. Saya juga harusnya memberikan kesempatan murid untuk berpikir kritis dan bereksplorasi sesuai bakat dan minat mereka masing-masing, Pak. Nah, saya sependapat dengan Anda Pak Miftah. Lalu menurut pendapat Anda, apa saja yang bisa membuat murid merasa senang dan tidak bosan pada saat pembelajaran? Menurut saya, sebenarnya pembelajaran itu baiknya yang berpusat dan melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran, Pak. Selain itu, jangan hanya ceramah saja yang guru lakukan pada saat pembelajaran. Mungkin saya bisa menampilkan video pembelajaran, mengajak murid bermain games, membuat diskusi kelompok, presentasi, dan setelah itu pajang karya dan kegiatan lainnya, Pak. Benar sekali Bapak. Dengan begitu, murid akan lebih dilibatkan dalam pembelajaran. Lalu, terkait dengan banyaknya murid yang membuat gaduh dan sering meninggalkan kelas, kira-kira apa penyebabnya itu Pak Miftah? Menurut pendapat saya, mungkin murid itu merasa jenuh berada dalam kelas, Pak, dengan metode pembelajaran yang saya gunakan. Mereka akhirnya mencari kesibukan sendiri dengan mengobrol bersama teman, atau bahkan sering minta izin ke belakang dengan alasan buang air kecil. Ya, walaupun itu hanya sekedar alasan untuk meninggalkan pelajaran, Pak. Benar sekali Bapak Miftah. Lalu mengenai tanggung jawab anak yang rendah ketika diminta untuk mengumpulkan tugas, kira-kira apa penyebabnya? Kemungkinan karena murid masih bingung dengan materi yang dipelajari, Pak. Hal itu kembali lagi terkait motivasi belajar murid yang rendah selama proses pembelajaran. Namun, terlepas dari semua itu, mungkin karena murid saya perintahkan untuk mengumpulkan tugas dengan format yang sama, Pak. Padahal sebenarnya mereka itu bisa diberi kebebasan dalam mengekspresikan minatnya, misalnya dengan membuat video, gambar, teks tertulis, dan lain sebagainya, Pak. Nah, betul sekali Pak Miftah. Saya percaya ketika Bapak Miftah memberikan ruang dan kebebasan bagi murid untuk mengerjakan tugas sesuai dengan format yang mereka minati, maka tanggung jawab dan kedisiplinan murid untuk mengumpulkan tugas akan semakin meningkat. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang strategi pembelajaran aktif, Bapak. Pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Selain itu,
keaktifan dan keterlibatan murid akan menjadi prioritas saya dalam belajar. Yang kedua, saya akan membuat kesepakatan kelas dengan murid terkait tata tertib selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, bentuk tugas yang dikumpulkan akan saya sesuaikan dengan bakat dan minat murid yang mereka miliki. Luar biasa sekali rencana Bapak Miftah. Mudah-mudahan berhasil dan membawa perubahan ke arah yang positif. Lalu, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak nanti ini? Saya berkomitmen untuk selalu mempersiapkan rencana pembelajaran yang inovatif dan kreatif, serta mengakomodir kebutuhan belajar murid, Bapak. Ini artinya, pembelajaran yang akan saya lakukan akan menggunakan berbagai macam teknik mengajar, media belajar, dan hasil belajar yang bermacam-macam sesuai bakat dan minat murid, Bapak. Apakah menurut Pak Miftah, setiap murid mempunyai kemampuan yang berbeda-beda? Betul sekali, Pak. Murid hadir dengan pribadi yang bermacam-macam dengan segala keunikannya, Pak. Wah, luar biasa sekali Pak Miftah ini. Saya sangat mendukung dengan ide cemerlang Bapak. Saya doakan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan dan semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Saiful atas doa dan dukungannya. Terima kasih juga atas waktunya untuk diskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang terbaik, yang selalu mengutamakan keberpihakan pada murid demi mewujudkan generasi yang berprofil pelajar Pancasila, Bapak. Amin. Tetap semangat Pak Miftah. Iya Pak, terima kasih ya Pak Saiful. Sekarang saya merasa lega, ada yang bisa diajak diskusi, membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Iya Bapak, sama-sama. Terima kasih Bapak. Menurut pengamatan saya, Pak, di mana Pak Saiful sebagai coach sudah menerapkan alur Tirta dalam kegiatan coaching, yaitu yang meliputi tujuan. Yang pertama tujuan. Hal ini dapat diketahui dari pertanyaan yang Pak Saiful sebagai coach sampaikan, tanyakan, yaitu dengan kata-kata, jadi menurut Pak Miftah, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Yang berikutnya tentang identifikasi. Hal ini dapat diketahui dari pertanyaan yang disampaikan coach dengan, oh begitu Pak, kira-kira menurut Bapak apa yang dapat membuat murid Bapak tumbuh kembali motivasinya dalam belajar bersama Pak Miftah. Untuk yang ketiga, rencana aksi. Hal ini dapat diketahui dari pertanyaan yang disampaikan coach dengan pertanyaan, jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang berikutnya, tanggung jawab. Hal ini saya lihat dari pertanyaan yang disampaikan coach tadi, yaitu apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan dilakukan. Nah, selain itu juga, coach sudah merasa senang dan lega karena ada orang yang bisa diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya. Demikian hasil pengamatan saya yang terkait dengan proses coaching antara Bapak Saiful dan Bapak Miftah. Terima kasih. Terima kasih Bu Hana.